Hadirin yang berbahagia, sambil kita menunggu kehadiran Bapak Wali Kota Depok, mari sama-sama kita saksikan penampilan juara 1 Lomba Seni Festival Hadroh dan Marawis memperebutkan piala PT Rizky Mustika Abadi yang insya Allah akan ditampilkan oleh juara 1 tim Marawis Al Prisma dari Kelurahan Duren Mekar. Selamat menikmati dan menyaksikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Suara
والنادي قاد البان ميجوس إلى ميجوس تاني جد الحومان وبنتي غير يبوس والنادي قاد البان سلا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 ل
ya habibi nabi. Kasiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Kota Depok, Dr. K. Haji Idris Abdul Samad MA. Yang terhormat, Bapak M. Haryadi Anwar, selaku Komisaris Utama PT Rizki Mustika Abadi. Yang terhormat, Bapak Khairal Zikri, selaku Direktur PT Rizki Mustika Abadi. Bapak Kapolres Depok yang mewakili, Ibu Kapolsek Sawangan, Ibu Kompol Siti Nur Hayati. Bapak Dandim 0508 Depok yang mewakili, Bapak Dandramil Sawangan, Kapten Infanteri Ibrahim. Ketua MUI Kota Depok yang mewakili, Ketua 6 Dr. Handes K. Haji Abdullah Safei MM. Yang terhormat, Dr. K. Haji Ahmad Damhuri MA, yang insya Allah akan memberikan ceramah agama pada pagi menjelang siang ini, selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Karimiyah, seluruh jajaran direksi dan manajemen PT Rizki Mustika Abadi,
Bapak Camat Kecamatan Sawangan, Bapak Eko Erwianto APMSI, Bapak Camat Kecamatan Bojongsari yang mewakili, dan seluruh para tamu undangan dan hadirin, dan para adik-adikku para yatim piatu yang mohon maaf namanya tidak kami rangkai satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Tanda kata yang indah pada pagi menjelang siang hari ini, selain memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan hadirnya kita dalam rangka doa bersama dan peletakan batu pertama Masjid Al-Barak, Perumahan Villa Rizki Ilhami 2 PT Rizki Mustika Abadi, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam selalu tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan selalu kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan syafaatnya di kalam ilahi, menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, simbolis penyantunan yatim piatu. Acara yang kelima, penyerahan hadiah perlombaan, baik lomba azan kategori anak-anak, lomba azan kategori dewasa, dan semi festival hadroh marawis dan qasidah, dalam rangka memperebutkan piala PT Rizki Mustika Abadi. Acara yang keenam, tausiah atau ceramah agama. Acara yang ketujuh, doa. Acara yang kedelapan, seremonial peletakan batu pertama Masjid Al-Barak, Perumahan Villa Rizki Ilhami 2, dan yang terakhir ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, mari saja kita awali kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Allah ridhoi kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arifin. Kepada beliau, faliyatafaddal maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan selawat dan salam kita panjatkan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Ngadiak Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Abdul Somad MA. Yang saya hormati Bapak Komisaris Utama PT Rizky Mustika Abadi, Bapak Haryadi Anwar. Yang saya hormati Komisaris PT Rizky Mustika Abadi, Bapak Sahnan Lubis. Yang saya hormati Bapak Kepala Kapolres Kota Ngadiak Depok yang diwakili oleh Ibu Kapolsek Ibu Siti Nurhayati. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kota Depok yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Syafi'i. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu undangan sekalian. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Syawal tahun 1431 Hijriah, masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya atas nama manajemen PT Rizky Mustika Abadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perumahan Villa Rizky Ilhami terletak di area dengan luas lahan lebih kurang 20,7 hektar. Adapun konsep perumahan yang kami buat adalah pemukiman Islam dengan moto berpadu iman, bersilaturahmi, silaturahmi. Perumahan ini terdiri dari 4 klaster. Masing-masing klaster terdiri dari klaster Arafah, klaster Mina, klaster Rauda, dan klaster Medina. Dengan total unit rumah 639 unit dan 83 unit ruko. Adapun tipe rumah yang kami tawarkan adalah mulai dari tipe 36, 45, 54, 62, 75, 95, 120 dan 130 dengan luas tanah minimal 120 meter. Alhamdulillah sampai dengan saat ini rumah kita sudah terjual 70%. Mudah-mudahan keberadaan perumahan Villa Rizky Ilhami di Kota Depok ini kami dapat berkontribusi khususnya kepada pemerintah pusat dalam program pemberian 1 juta unit rumah sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan yang saya hormati, sebagai perumahan dengan konsep pemukiman Islam, tentunya kami menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung konsep tersebut. Adapun fasilitas yang kami bangun adalah musola, terdiri dari 3 musola, masing-masing di klaster Arafah, klaster Mina, dan klaster Rauda. Selain itu juga kami bangun masjid yang insya Allah
sebentar lagi akan peletakan batu pertamanya akan dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Masjid ini kita bangun di area dengan luas 3.500 meter, terdiri dari 2 lantai bangunan dan masing-masing lantai nanti berukuran 400 meter, yaitu 20 meter kali 20 meter. Nantinya keberadaan masjid ini harapan kami bisa bermanfaat buat warga Villa Rizky dan buat warga di sekitar rumah Villa Rizky. Selain itu, kami juga akan berencana membangun sekolah Islam, yaitu mulai dari TK Islam sampai dengan SMP Islam yang letaknya persis di sebelah masjid kita ini, dengan luas area lahan sekitar 6.500 meter lebih kurang, dan nanti akan bangunan itu 4 lantai. Demikianlah gambaran singkat yang bisa saya sampaikan tentang gambaran perumahan Villa Rizky Ilhami ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita perbuat hari ini menjadi amal baik buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan perumahan Villa Rizky Ilhami II, direktur dan para komisaris yang mulia, yang saya hormati aparat pemerintah, yang saya hormati Ketua MUI Kota Depok, yang saya hormati para bapak, ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya, bahwa pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka peletakan batu pertama masjid yang akan dibangun di perumahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan segala apa yang kita hajatkan, khususnya adalah pembangunan masjid di perumahan ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan itu akan menjadi rahmat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, masjid adalah merupakan tempat utama bagi umat Islam, dan masjid ini adalah satu tempat pertemuan yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai macam manusianya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan saja masjid yang akan dibangun di villa perumahan ini adalah menjadi pusat kemajuan bagi umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Masjid adalah tempat sujud. Tempat sujudnya orang Islam kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada tempat sujud dengan arti kata masjid itu sendiri bisa dijadikan pusat kegiatan Islam dalam hal selain sujud. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembangunan masjid yang ada di perumahan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, di dalam umat Islam pada saat ini adalah memang dibutuhkan kesemangatan, kemudian juga anugerah yang positif bagi pembangunan umat Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembangunan masjid yang akan dibangun di daerah ini atau di lokasi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali dari saya sampai di sini. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembangunan masjid yang akan dilaksanakan di perumahan ini menjadi cepat dan juga perumahan ini bertambah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqama shalah wa lam ya'sa ilallah ila akhiri. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Depok, Bapak Dr. Haji Ahmad Idris Abdul Somad MA. Yang saya hormati Komisaris PT Villa Rizky, yang saya hormati Direktur Villa Rizky, Bapak Kapolres yang diwakili, Bapak Dan Ramil yang diwakili, Bapak Camat Kecamatan Sawangan, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bojongsari, Bapak-bapak lurah, para undangan, dan seluruh kaum muslimin muslimah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas permintaan dari pengelola PT Rizky, kami mengisi sampai wali kota datang. Jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu informasi, satu penjelasan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Bahwa masjid itu yang memakmurkan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa qamas shalah, orang-orang yang mau mendirikan sholat. Artinya orang yang mampu memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang memang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan saja masjid yang akan dibangun nanti oleh PT Rizky akan mampu menjadikan satu masjid yang mancar kemakmuran masjid di tengah-tengah umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang memang dibina oleh Rasulullah. Insya Allah, Allah akan membangun masjid satu rumah
yang begitu indah di Jannatul Naim. Insya Allah kita termasuk orang yang suka nyumbang dan bangunan masjid. Insya Allah Allah bangun kita buat rumah di surga. Amin ya Rabbal. Apalagi PT Pilar Rezeki yang begini besar. Jamaah sekalian yang saya hormati, kenapa masjid menjadi sasaran umat? Sebab masjid ini satu tempat pembinaan, saudara. Bukan saja masjid, tempat sujud. Jadi masjid itu kata orang ahli nahu itu isim makan dari kata sajada yasjudu, sajadan. Bahwa sajidun wajah kan masjid. Orang Arab nyebut masjid berat. Jadi masjid tempat sujud. Jadi orang sementara nyebut masjid itu adalah yang besar, yang dijadikan sholat berjamaah Jumat. Tapi oleh orang kita masjid yang kecil disebutnya musola, bukan masjid. Langgar, kalau orang kampung kita, orang Betawi nyebut langgar zaman dulu. Sekarang musola. Atau yang kecil lagi juga disebut tempat sholat. Kalau kita konsep dari ayat ini tadi, itu termasuk juga tempat sujud. Artinya masjid juga disebutnya. Hanya beda, ada masjid yang memang dijamak untuk melaksanakan sholat Jumat, ada juga masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat yang disebut musola. Mudah-mudahan yang sesampainya ini dalam rangka menciptakan di ilham itu ini. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Inilah yang kami sampaikan. Bapak Wali Kota Depok, Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA, ahlan wa sahlan bihudurikum, falyatafaddal maskurun. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Depok, Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA dalam acara nama Masjid Al-Barak, Perumahan Villa Rizki Ilhami 2, PT Rizki Mustika Abadi. Kami persilakan untuk para wartawan dan hadirin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Bupati Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris Somad, dan bapak-bapak pejabat lainnya, juga para tokoh masyarakat, juga Pak Direktur dan kawan-kawan dari komisaris, dan sahabat kita juga Bapak Faiz dari Kepala BPN. Tentunya puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki sehat walafiat pada hari ini, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Dan juga tentu salam dan salawat kita sampaikan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama tentu kita ucapkan terima kasih atas nama Komisaris dan KBP Rizki Bukit Abadi atas kedatangan bapak-bapak ibu yang pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan acara peletakan batu pertama dibangunnya masjid, satu masjid di lingkungan pemukiman ini yang bernama Masjid Al-Barak. Moga-moga acara bisa berlangsung dan mohon kesediaan dari Bapak Wali Kota untuk melakukan peletakan batu pertama. Ingin juga saya utarakan tadi di samping Direktur Utama sudah mengkisahkan kepada bapak-bapak ibu tentang pemukiman ini yang kita mulai bangun tahun 2015 gitu Pak ya. Dan juga emang sebagaimana pengalaman kita juga bahwa ini yang kedua kita membangun perumahan, tentunya perumahan Islami untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam,
dan tentunya harus ada masjidnya. Masa perumahan Islami tidak ada masjidnya? Jadi memang kita bangun masjid di sini. Dan tadi juga Bapak Ustadz kita dari MUI juga menjelaskan tentang masjid itu, gitu. Untuk apa masjid itu di samping untuk sujud, ya. Karena kita juga ingin dalam membangun di konsep perumahan ini juga dalam membangun, ya, di samping memberikan fasilitas perumahan, pemukiman tentunya kepada kaum muslimin, juga kita memikirkan generasi selanjutnya daripada anak-anak mereka. Karena dengan ada masjid ini maka akan jadi pusat pembinaan agama Islam bagi seluruh mereka yang tinggal di sini dan penduduk sekitarnya. Jadi kita juga memikirkan di mana pembinaan generasi selanjutnya sebagai mana generasi Islam yang akan datang. Kita menyadari bahwa pembangunan kita terutama pada pembangunan agama itu semakin sangat menjadi perhatian untuk kita semua, ya, karena kita tahu perkembangan ke depan. Dan juga tadi juga sedang disinggung di mana peranan masjid yang juga konsep ini kita coba terapkan di masjid kita ini, di mana masjid ini juga di samping tempat para jamaah memakmurkan masjid, dan kita juga wajib membuat masjid ini harus memakmurkan jamaahnya. Jadi tidak hanya jamaah memakmurkan masjid, tapi juga masjid harus memakmurkan jamaahnya, karena harus berguna untuk jamaah dan lingkungannya. Sudah banyak kita lihat masjid-masjid yang memberikan manfaat kepada jamaah dan lingkungannya, ya, karena kita juga nggak mau pada satu saat masjid kita cuma mengumumkan berapa uang kas masjid, tapi uang kas itu tidak digunakan untuk yang benar-benar berfaedah untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Itulah konsep kita, di mana setiap kita membangun perumahan harus juga dibangun masjidnya untuk pengembangan agama untuk generasi selanjutnya. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan mohon izin kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutannya dan juga nanti peletakan bodi pertama untuk masjid yang akan kita bangun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, bapak-bapak dari komisaris, PP-nya saya nggak tahu, villa, harus ilhami nama villanya, begitu ya, Pak Haryadi Anwar, ini teman lama saya di Bimantara dulu. Selalu sama-sama. Pak Syahnan Lubis, terima kasih, dan juga Pak Irjan Kurniawan. Yang saya hormati Direktur, yaitu Bapak Khairul Zikri, terima kasih, dan juga penceramah kita yang baru saja meninggalkan, Bapak Kiai Haji Damanhuri, dan tentunya juga Ketua MUI Kecamatan Sawangan, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Yang saya hormati Camat Sawangan dengan beserta lurahnya, dan juga dari unsur Forkopimda tingkat kecamatan, Pak Dan Ramil, Pak Bu Kapolsek. Juga saya ditemani oleh beberapa organisasi perangkat daerah dari dinas, Bu Yulis dari perizinan, Bu Kania dari tata ruang, dan juga Bu Kasat Pol PP. Ya, ini serikandi Kota Depok, Pak. Ya, banyak perempuan ini, pejabat-pejabat eselon 2, ya.
Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tentunya. Rasa syukur yang mendalam pada pagi atau siang hari ini kita dipertemukan bersilaturahim dalam acara peletakan batu pertama Masjid Agung Al-Barot yang ada di rencana pembangunan Villa Rizky Ilhami 2. Yang satu di mana nih Pak? Karawaci, ya, yang satu di Karawaci. Perlu tahu kita, bapak-bapak ibu sekalian, sesuatu yang kita banggakan bahwa Villa Rizky kedua ini, Ilhami 2 ini mengedepankan pembangunan masjid, kalau nggak salah begitu Pak ya. Kita katakan waktu pertama, yang mudah-mudahan ini salah satu ciri khas dari perusahaan ini dalam membangun atau mengembangkan perumahan-perumahan di beberapa wilayah. Yang kalau tidak salah saya juga kenal tahu bahwa perusahaan ini juga nggak tahu binaan atau apa, beberapa pondok pesantren ya Pak Haryadi ya di beberapa wilayah, yang ini juga merupakan kepedulian dari owner maupun dari komisaris dan direktur di perusahaan ini. Khusus di Kota Depok, bahwa pembangunan masjid ini memang tidak hanya diperuntukkan untuk penghuni villa, tapi memang juga untuk masyarakat sekitar sini. Ya, kalau tidak salah begitu Pak. Ya, terbukti ini adanya di depan dan memang kita inginkan ini sehingga nanti akan menjadi tambahan aset ya, lembaga-lembaga kerohanian antara masjid di wilayah Sawangan yang memang membutuhkan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya pembangunan perumahan di Kota Depok tetap mengacu kepada aturan perundangan yang memang sudah diatur oleh pemerintah pusat dan juga sudah diatur dalam peraturan daerah. Antara lain peraturan daerah tentang tata ruang, kita diamanahkan untuk melakukan mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan seperti ini 30%, 20% ruang terbuka hijau publik dan juga 10% privat. Dan kita baru untuk publik ini baru 10%. Ya, maka dari itu kami mengimbau dan juga kepada seluruh pengembang investor untuk memberikan perhatian dalam hal-hal seperti ini. Kami juga untuk menambah ruang-ruang terbuka hijau untuk publik, ke depan akan membangunkan khusus taman kota setiap kelurahan. Kami punya 63 kelurahan, ya, maka nanti kami juga akan menawarkan kepada investor, kepada pengusaha, kepada perusahaan untuk memberikan CSR-nya, ya, untuk bisa terbangunnya ruang-ruang terbuka publik ya yang ada di setiap kelurahan. Dan terus terang, selain ruang terbuka publik juga di Kota Depok ini kami masih kekurangan untuk ruang-ruang tempat-tempat anak-anak muda kita berkreasi, anak-anak muda kita berinovasi. Ya, seperti kalau barangkali di Jakarta ya, itu ada beberapa tempat, bahkan hampir setiap kecamatan ada yang namanya youth center, ya, di mana di youth center ini anak-anak muda kita melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, di Kota Depok ini masih belum ada ya youth center dalam artian yang memang tingkat kota maupun tingkat kecamatan. Kedepan barangkali Pak Haryadi dan kawan-kawan ya ingin memberikan CSR-nya untuk anak-anak muda kami, khususnya di Sawangan. Ya, di Sawangan ini Pak, orang Sawangan ini, warga masyarakat Sawangan ini sebenarnya warga masyarakatnya sudah dikenal secara nasional. Cuman kurang disebut nama Sawangannya. Ya, pemain-pemain nasional olahraga sepak bola juga itu banyak dari Sawangan, Pak. Ya, kiper nasional itu Mega, itu orang Sawangan, Pak. Ya, jadi ini juga perlu diketahui bahwa potensi anak-anak muda Sawangan ini khususnya di bidang olahraga ini memang sangat memberikan sebuah kesan khusus ya bagi keolahragaan di tingkat nasional. Nah, untuk itu kami juga ingin memberikan fasilitas-fasilitas publik untuk anak-anak muda kita, sehingga anak-anak muda kita ini yang mendominasi jumlah populasi di Kota Depok
sekitar 67% Pak untuk usia produktif anak-anak muda kita di Kota Depok. Ini mendominasi jumlah populasi warga Depok yang sekarang sudah sampai 2.100.000 jiwa. Nah, untuk itu kami perlu untuk membangunkan fasilitas-fasilitas publik untuk mereka sehingga mereka tidak menjadi anak-anak muda yang tidak mempunyai tempat untuk mereka berkreasi, berinovasi. Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat. Kita punya perda tata ruang RT/RW, rencana tata ruang wilayah, yang memang umurnya ini kalau memang ada evaluasi atau revisi itu 5 tahun sekali. Kalau 5 tahun sekali jatuhnya 2018 baru bisa direvisi. Ya, barangkali nanti ada masukan-masukan dari para investor, dari pengembang untuk kita lakukan revisi terhadap RT/RW yang memang dalam tanda kutip masih kurang gitu, menguntungkan atau tidak kurang berpihak kepada investor. Tapi kami juga perlu ketahui bahwa kami juga harus memberikan batasan-batasan normal sehingga seluruh Depok atau kota Depok ini tidak seluruhnya diberikan dibangunkan bangunan-bangunan fisik tanpa kita perhatian kepada ruang-ruang terbuka hijau. Untuk itulah kami menghimbau sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat dari sisi tempat-tempat hunian seperti ini, tempat-tempat hunian yang sangat islami ini, ya, tetapi juga kita ingin memberikan nuansa ke depan ya untuk ruang-ruang terbuka hijau sehingga tidak seluruh tanah-tanah wilayah di kota Depok ini yang memang juga masih banyak lahan pertaniannya. Pak Haryadi, masih banyak tanah pertanian kita di sini yang bisa kita berdayakan. Ya, kalau sekarang masih ada ikon belimbing, buah belimbing itu karena memang kita masih selalu melakukan panen belimbing. Ya, panen belimbing ini masih kita lakukan. Kemarin panen belimbing itu sekitar 7 hektar panen belimbing dewa di Kota Depok. Lahan itu sekitar masih ada 11 hektar untuk menanam belimbing. Seluruh lahan Depok ini 20.000 hektar. 20.000 hektar. Berarti kalau 20% ruang terbuka hijau publik yaitu sekitar 4.000 hektar. Ya, kita baru punya 2.000 hektar ruang terbuka hijau untuk publik. Ya, untuk ini jadi sebuah catatan kita semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi, sama-sama merasakan kenyamanan, keamanan di kota yang kita cintai. Selamat kami ucapkan kepada seluruh kru dari Villa Rizky Ilhami 2 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan juga bantuan, bimbingan, petunjuk dan juga rahmatnya, anugerah-anugerah kenikmatan yang diberikan kepada komisarisnya, kepada direkturnya, kepada pengawas dan seluruh kru dari perusahaan ini. Terima kasih, salam hormat kami yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak di perusahaan ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Komisaris Utama, Bapak Haryadi, dan juga Bapak Direktur, serta Bapak Kiai Haji Abdullah Safei dan Bapak Syahnan Lubis selaku Komisaris Haryadi Anwar. Dilanjutkan Komisaris Bapak Syahnan Lubis. Dilanjutkan Bapak Direktur Utama Bapak Khairal Zikri, dan yang terakhir Bapak Kiai Haji Abdullah Safei perwakilan MUI Kota Depok. Oke. Mohon kesediaannya untuk Bapak Wali Kota serta Bapak Komisaris Utama, Bapak Komisaris dan Bapak Direktur serta Bapak Kiai Haji Abdullah Safei untuk foto bersama dengan para dewasa. Juara pertama Bapak Abdul Halim, Kelurahan, kemudian dilanjutkan Raihan, yang ketiga Robi Alendo. Dilanjutkan untuk dewasa dilanjutkan untuk seni festival tim Hajir Marawis Al Prisma.
Inilah para juara baik lomba azan kategori anak-anak, kategori dewasa, dan semi festival Hadron Marawis dan Qasidah yang dilaksanakan oleh PT Rizky Mustika Badi. Untuk para dilanjutkan untuk juara 2 diberikan oleh Bapak Komisaris Utama kepada Saudara M. Raihan Al-Kais. Dilanjutkan Bapak Sahnan Lubis selaku komisaris untuk memberikan juara ketiga kepada Saudara Robi Alendo dari Kelurahan Sawangan. Kemudian untuk juara 1 tingkat dewasa, mohon kesediaannya Bapak Direktur Utama. Bapak dahulu baru nanti kita foto bersama. Direktur Utama. Dilanjutkan untuk juara 2 Bapak Tabrani diberikan kepada Ki Abdullah Safei. Untuk juara 3 Bapak Komisaris Bapak Sahanan Lubis untuk memberikan piala juara 3. Dilanjutkan untuk Bapak Wali Kota, mohon kesediaannya memberikan juara 1 untuk semi festival Hadron Marawis dan Qasidah kepada tim Al Prisma Hajir Marawis dari juara 1 dari Denpasar Al Prisma. Kemudian Bapak Komisaris Utama untuk memberikan juara kedua dari tim Hajir Marawis Katusba Bojong Sari. Kemudian untuk Bapak Komisaris Bapak Sahnan Lubis memberikan kepada juara ketiga. Kemudian Bapak Direktur Utama kepada juara harapan pertama. Satu lagi. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Menyelenggarakan acara pada kemarin hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di tempat acara ini. Adek, turun dikit, lagi, nggak apa-apa. Kami persilakan untuk para wartawan dan dokumenter untuk mendokumentasikan foto para juara bersama Bapak Wali Kota, Bapak Komisaris Utama, Bapak Komisaris, dan Bapak Direktur Utama serta MUI Kota Depok. Mari kita doakan, barakallahu fiikum, barakallahu fi hayatik, mudah-mudahan beliau Allah berkahkan. Dan inilah sedikit pemberian potong kue dari PT Rizky membina warga Kota Depok bisa berjalan dengan lancar. Mari kita beri aplaus untuk pemotongan kue dalam rangka milad yang ke-55 Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA. Dimakan dong, bukan kalau dimakan. Ada teman deh. Gua gedean nih. Gedean Kita doain buat Pak Wali Kota panjang umur ya. Dan maka mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, berkah, dan mudah-mudahan lancar segala urusannya dalam rangka membangun Kota Depok yang religius, unggul, dan nyaman. Bapak Wali Kota, Bapak Komisaris PT Villa Ilham, dan seluruh jamaah yang saya hormati, mohon pada Allah akhir acara kita Allah berikan keberkahan buat kita semua, dan juga bagi PT Villa Ilham 2 mendapat keberhasilan dan sukses yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwasi ni'amaika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal azim kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa azimi bi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, saat ini hamba-Mu akan menjadikan, mendirikan sebuah masjid agung Al-Barak. Jadikanlah bagi dia rezeki yang gampang dan kemudahan-kemudahan akan selesainya masjid ini. Ya Allah, berikanlah kepada PT Villa Ilham 2 yang akan mencerahkan umat dan bangsa, khususnya Kota Depok dan perumahan Villa Ilham 2. Ya Allah, jadikanlah masjid ini pemancar bagi umat Islam untuk menjadikan syiar Islam. Ya Allah, Tuhan kami berikan kekuatan iman Islam kami agar kami lebih baik beribadah amat barakamu ya Rabb. Ya Allah, berikanlah masyarakat kami, masyarakat Kota Depok khususnya
masyarakat yang aman, nyaman, tenang. Hindarilah masyarakatnya dari kekerasan, kebencian, permusuhan, dan tindak tindakan kriminal lain, agar kami menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ya Allah, beri kekuatan para pemimpin bangsa kami, khususnya Kota Depok, agar mereka diberi kesabaran dan memimpin umat dan Kota Depok ini. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Panggung utama. Sekali lagi kami berharap dan berkenan kiranya terima kasih mengucapkan Idris MA di lokasi peletakan batu pertama untuk berdiri terlebih dahulu pada Bapak Wali Kota Depok. Kami persilahkan untuk pemberian batu pertama Bapak Komisaris Utama kepada Bapak Wali Kota Depok. Mohon kiranya Bapak Wali Kota Depok untuk turun terlebih dahulu untuk menaruh batu pertama di tempat yang telah disediakan. Terlebih dahulu Bapak, mohon untuk diabadikan, batunya diangkat terlebih dahulu. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, letakkan batu pertama dilakukan oleh Bapak Wali Kota Depok. Mari kita beri aplaus untuk letakkan batu pertama. Selanjutnya untuk secara bersama-sama, mohon maaf Bapak, secara bersama-sama, baik Bapak Wali Kota, Bapak Komisaris Utama, Bapak Komisaris, kemudian Bapak Direktur Utama, serta Bapak MUI untuk membawa skup yang telah disediakan oleh Abang None Kota Depok, kemudian untuk ditaruh di batu yang telah tadi Bapak Wali Kota taruh. Sebelum ditaruh, diabadikan terlebih dahulu sambil memegang scoop yang telah diisi aduan untuk melakukan di putaran kota pertama. Lempar Pak, 1, 2, 3 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemberian batu yang kedua dari Bapak Wali Kota Depok kepada Bapak Komisaris Utama. Mohon pertama atau di tengah-tengah untuk adukan tersebut. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wali Kota Depok, Bapak Komisaris Utama, Bapak untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Dan untuk para ya, itu kan 120 memang juga berdasarkan kesepakatan antara Dewan, ini hak inisiatif Dewan dengan pemerintah dalam hal ini, dan juga hasil dari hearing dari para pengusaha dan masyarakat pada saat itu. Dalam perkembangannya mungkin selama 5 tahun ini dirasa di lapangan ini ada sedikit yang perlu direvisi dari sisi angka 120 ini. Tapi kalau ini sudah memenuhi 120 di sini.